ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Hukum ustadz pendakwah mengajar memilih pemimpin kafir. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang memilih orang kafir, fa innahu minhum, maka dia kafir. Itu tak bisa ditawar-tawar. Mandi sapar Pak Ustadz, mandi sapar itu sebenarnya adalah bagian daripada mandi taubat. Orang mau pergi berangkat haji, dia dianjurkan taubat dulu. Dalilnya mana? Ma min muslimin yuznibu dzamban. Kalau ada orang buat silap, buat salah, buat dosa, summa yatatahhar, yang sebagus-bagusnya mandi. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu sholat sunat 2 rakaat. Usollinya apa? Usolli sunnatat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Andai mati dia dalam perjalanan itu, matinya mesti husnul khatimah. Dan secara medis juga baik. Mau berangkat itu dia badannya fresh, segar, sehat. Nanti jumpa orang, malaikat dekat kepada orang yang harum-harum. Tadi sebelum kemari sahabat memberi saya parfum minyak wangi. Makanya siapa yang bau badan, bau bawang, dilarang Nabi masuk masjid. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, basolan bawang merah, la yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solat. Kenapa? Li'annal malaikata tata'adza, karena malaikat merasa terganggu dengan bau busuk. Malaikat terganggu dengan bau busuk itu. Sudahlah makan bawang, sambal belacan, petai jengkol, tak gosok gigi, kumur-kumur pun tidak, masuk ke masjid, ayat keluar, hilang khusyuk orang. Orang bukan terbayang yang berbayang macam-macam. Jadi mandi bagus, bersih. Sahkah pernikahan wali nikah diwakilkan kepada sahabat atau teman? Apa syarat-syarat sah pernikahan wali yang mewakilkan pernikahan? Yang pertama, wali ayah. Kalau tak ada wayah, datuk. Kalau tak ada datuk, abang. Kalau tak ada abang, adik. Kalau tak ada paman, abang ayah. Kalau tak ada adik ayah, meninggal mereka semua ditelan bumi, gempa, tsunami, maka anak abang, keponakan, anak abang, anak adik. Tak juga ada anak paman, anak adik ayah, anak abang ayah. Pokoknya dari pihak ayah, dari pihak emak tak bisa jadi wali. Lalu kemudian tak ada semuanya Pak Ustadz, dia tak ada ayahnya. Kenapa? Dia pun dulu kami dapat dalam kardus, dicampakkan dalam kotak supermi. Maka siapa walinya? Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Maka hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Yang dimaksud hakim di sini siapa sekarang? Pak Kua. Pak Kua mewalikan dia karena tak ada walinya. Salah satu yang bisa menyebabkan perwakilan wali, wali yang ada tu ayahnya sedang berada di tempat jauh, di Malaysia, di Jakarta, jarak yang dibolehkan mewakilkan perwalian. Lalu kemudian dia katakan, aku wakilkan perwalianku ini kepada Pak Kua. Tapi yang kuat adalah perwalian dari wali abad, wali jauh ke wali dekat, ke wali dekat, ke wali dekat. Jangan main potong kompas saja. Karena bapak tak setuju, langsung dicarinya wali. Tiba-tiba pulang bawa suami. Siapa nih? Suamiku. Mana pernah kami mewalikan? Ku beli wali. Beli wali pula. Anak hasil zina bisakah dinisbatkan kepada ayah yang menzinahinya? Sedangkan anak tersebut lahir setelah pernikahan di atas 7 bulan, 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, tak ada beda. Begitu dalam fikul islami wa adillatuh. Kalau ada anak hamil dinikahkan dengan laki-laki, lalu kemudian setelah anak lahir, maka muncul 4 masalah. Pertama, anak itu tak boleh pakai bin dan binti si bapak. Yang kedua, kalau anak itu lahir laki-laki, sesudah itu lahir adiknya perempuan, maka dia tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena dia bukan saudara seayah, jadi anggap saudara seibu tak bisa jadi wali. Yang ketiga, kalau bapak itu meninggal, si anak tak dapat harta warisan. Yang keempat, kalau anak itu gadis, maka yang jadi wali nikahnya nanti bukan si bapak itu, tapi wali hakim. Dia marah.
rambutnya, darahnya, air liurnya sudah kami periksa di rumah sakit Singapura, DNA-nya sama. Ini kan anak saya. Itu bukan anakmu, Mas Bro. DNA tak laku dalam Islam. Al-waladu lil firash, nasab anak diakui sesudah akad. Kalau sebelum akad tak, salah saya apa? Kau tak tahu salahmu apa? Enggak, kau mencoblos sebelum hari H. Sahkah pernikahan seorang perempuan hamil dengan calon suami yang menzinahinya? Laki-laki berzina dengan perempuan, hamil si perempuan, dinikahkan oleh Pak Kua, nikahnya sah. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, mazhab Syafi'i, nikahnya sah, tak perlu diulang lagi sesudah anak lahir. Yang jadi masalah bukan nikahnya, tapi setelah anak lahir muncul 4 masalah. Bagaimana kalau dengan yang bukan menzinahinya? Maka kalau bukan menzinahinya, ditunggu sampai dia melahirkan anak. Di mana malulah kami Pak Ustadz, kirim dia ke Papua, di Timika, entah kemana-mana yang kira-kira orang tak tahu. Halalkah hubungan suami istrinya sebelum anak dilahirkan? Kalau memang dia punya, maka tak apa-apa. Tapi kalau punya orang lain, tidak boleh menyiram air pada tanaman punya orang lain. Begitu kiasan dari hadis Nabi. Apakah perzinahan termasuk dosa besar? Dosa besar definisinya kalau hukumannya disebutkan dalam Quran. Zina itu ada tak hukumannya dalam Quran? Az-zaniyatu pezina perempuan, wazani pezina laki-laki, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuklah dia 100 kali. Surat An-Nur, dosa besar karena ada hukumannya. Yang sudah menikah tidak dicambuk. Lalu gimana? Asy-syaikh wasyaiqatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, idza zanaya, kalau berzina, farjumuhum wal battah, lempar batu sampai mati. Apakah termasuk makan harta orang lain sebelum zakat dikeluarkan bagi orang yang punya harta wajib zakat? Siapa saja yang tidak membayar zakat, maka dia sudah memakan harta fakir miskin. Bapak ibu yang punya gaji 1 bulan 4 juta, itu sudah kena zakat 2,5%. 2,5% dari 4 juta, 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000, 100.000. Berapa dapat baru kena zakat? 85 gram emas kali 500.000, 42.500.000 bagi 12 bulan, 3.600.000 sudah kena. Kita bulatkan 4 juta, setahun 48 juta sudah kena. Siapa yang tak mengeluarkan zakat, lalu duit itu dibawanya pulang ke rumah, bininya tak tahu mana duit zakat, mana duit gaji karena warnanya sama. Dibelikan ke beras masuk rice cooker, setelah ditanak jadi nasi disuap, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, yummy, masuk ke dalam mulut, tak terasa kau sedang makan titik puluh keringat fakir miskin, orang susah. 8 asnaf zakat. Kau pakai berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya tak diterima Allah. Kenapa? Matamahu haram, makanannya haram. Duit yang tak pernah dizakati dibawa ke Makkah, pergi haji. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Yang haji dari Sumatera itu talbiyahnya keras, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Tapi yang dari Jawa lembut, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Sama-sama tak diterima, karena berangkat dengan duit haram. Apakah musik itu haram Pak Ustadz? Buka kitab fikih musik Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dicetak oleh Gema Insani Press Jakarta GIP. Di situ kesimpulannya, kalau musik itu ingat mati, musik itu ingat perang, musik itu ingat jihad, boleh. Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sawfa ya'ud. Hai orang Yahudi, tentara Muhammad akan datang. Boleh, tak jadi masalah. Atau dia memuji-muji Nabi Muhammad, Qamarun, Qamarun, Qamarun Sayyidina Nabi, Qamarun, Qamarun.
apa pula salahnya? Atau lagu ingat mati, orang kaya mati, orang miskin mati, orang mati, tak salah. Tapi kalau lagu mengajak berzina haram. Mana lagu ngajak berzina? Cinta Satu Malam. Bagaimana hasil uang bermusik Pak Ustaz? Tengok musiknya. Kalau musik Cinta Satu Malam, Keong Racun, Kucing Garong, Kabika Cika Bigam, Kucu-Kucu Hotahi, What Can I Do For You, hafal juga Pak Ustaz itu. Melarang memilih pemimpin kafir di daerah kami Kabupaten Lingga. Ini ada yang menafsirkan bahwa pemimpin hanya presiden dan gubernur saja. Jadi kalau bupati boleh yang menafsirkan, berarti udah dapat duit dari bupati. Itu aja kuncinya. UUD, UUE, ujung-ujungnya duit, ujung-ujungnya wanita. Tak lebih daripada itu. Bisa jadi aku tak ada terima duit, aku tak ada terima duit. Kau udah dikirim cewek. Oleh sebab itu maka tidak halal pemimpin. Kalau sudah diangkat dia menjadi pemimpin, dia akan menjadi penetap APBD, anggaran belanja daerah, dari mulai uang listrik jalan sampai biaya untuk sekolah, dia semua. Dia bisa mengeluarkan perda peraturan daerah. Kalau sudah dia diangkat ke atas, akan disuruhnya semua camat-camat sampai ke bawah RT RW supaya semuanya pas hari raya Natal pakai topi Sinterklas. Apa mau dikata? Bisa. Apa yang terjadi waktu Ahok jadi gubernur DKI? Dulu orang di Jakarta Assalamualaikum, begitu dia naik dulu apa? Semua kata sambutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Sekarang baru berubah balik. Tahun inilah baru bisa menyembelih hewan kurban. Tahun lalu sampai dilarang. Pokoknya kalau dia memegang kekuasaan jangan sampai. Oh luar biasa. Ya Pak Ibu, hati-hati. Ini orang yang paling jahat adalah orang yang menjual fatwa karena setetes dunia. Nauzubillah. Saya sering merasa risih dengan saudara-saudara kita yang merasa mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti sunnah dan tidak berbuat bid'ah. Kalau mereka sudah berkumpul sama mereka, mereka jarang mau bersosialisasi. Seolah-olah kita ini ahli bid'ah dan bakal penghuni neraka. Apakah ini termasuk dalam kategori al-kibri, batarul haq, wa ghamtun nas? Sombong, menolak kebenaran, menyepelekan orang. Kalau tidak sepakat semua ulama bahwa itu bid'ah, maka tak boleh dikatakan bid'ah. Ketika engkau katakan kepada saudaramu, hei pelaku bid'ah, maka itu sama artinya dengan hei penghuni neraka. Karena bid'ah dolalah, dolalah penghuni neraka. Begitu kata Ustadz Abdullah Hadrami Salafi dari Malang, sahabat saya, murid langsung Syekh Ibnu Utsaimin, belajar di Saudi Arabia 4 tahun. Apa pesan Syekh Abdullah Hadrami? Jangan kau katakan kepada sahabatmu, hai pelaku bid'ah, kalau kau belum benar-benar yakin bahwa itu bid'ah. Selama ada dalilnya, tak boleh dikatakan bid'ah. Karena ketika kau katakan, hei pelaku bid'ah, maka kau sudah mengatakan, hei dhalalah, kau katakan, hei penghuni neraka. Rabbana ya Rabbana